Bismillah, Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum. Ini betul linknya Ustazah? Nah, nah, Oh, nah, bentar ya, akhwat. iya Ustazah.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat Afan, sampai di mana materinya? Antuna? Sampai Makhraj huruf zai zai. saja. Awal ya? Zai, sin, sod, baru di awal ya? Iya, Iya. saja baru baru makhraj zai. Hmm. Sebentar ya. Anak, tunggu bentar ya. Anak minta ini, apa? Eh, kelas satunya gabung ya, biar sama-sama aja. Nah, Afan, kita mulai aja deh. Takutnya ini nggak sama ya. Ini cuma berdua ya. Yang lain? Tak apa Ustazah, nanti kan ikutin aja yang di sana juga tak apa murojaah. Di sana udah jauh ya Ustazah. Nanti yang lain takut ketinggalan nggak Ustazah? Iya. Kalau lanjut. Ini apa namanya? Belum anak tanya kemarin sampai materi mana. Terakhir katanya to ya. Nggak tahu Tak kalau apa ikut orang itu aja nggak apa Ustazah tak. sebentar ya anak tanya kalau gitu ya. Heeh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat, Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. nah kita mulai ya. Ya Ustazah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, Ukti Ana, sampai di mana materinya Ukti Ana? Selesai toh ya? Kemarin ya? Belum Selesai belum? Ustazah. Belum Ustazah, huruf Baru to se- belum. Oh, baru masuk huruf to. Ya, Dal sama ta udah ya? kalau huruf dal ana kurang ingat Ustazah apakah sudah atau belum, tapi huruf ta sudah. Ya, nah, kayaknya sudah ya, karena huruf ta itu biasanya Ana bahas huruf dal duluan ya. Berarti sekarang masuknya di huruf to. Saya Ukti siapa? Ukti Lisma materinya sampai di zai ya. Sinnya belum. Sinnya belum. Nah. Kita ke to dulu ya. Wah, sekalian murojaah aja. Gak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa Sin. Apanya? Tipis? Afwan Ustazah. Nah, Ana boleh izin menyimak saja, soalnya lagi di luar. Ukti siapa? Ukti Ana. Nah, ya. Oh, nah, Ukti Ana nyimak. Gak bisa ikut berarti. Ya, bisa lewat Japri saja nanti menyotornya Ustazah. Ya boleh. Boleh gitu. Syukron. Iya sih. Nah, kalau begitu Ana jelasin ya untuk huruf to dan huruf zai ya untuk ukti Ana. Nanti setelah itu nanti japri ke Ana untuk eh, praktek ya untuk huruf to dan zai. Ya berarti kita masuknya nanti di sin ya untuk praktek. Nah, untuk huruf to ini jadi sama ya makhrajnya dengan huruf ta dan huruf dal. Bentar. Ya. Jadi sama. Yang membedakan ya dari ketiga huruf ini hanya ada di
pangkal ya, di pangkal lidahnya. Kenapa pangkal lidah untuk huruf po ini naik ya, sedangkan huruf dal dan ta ini pangkal lidahnya tidak naik ya, atau terhampar ya. Nah, untuk huruf dal dan huruf ta ini dia termasuk huruf yang dibaca tipis, makanya pangkal lidahnya tidak naik. Sedangkan untuk huruf po ini dia masuk ke dalam kelompok huruf-huruf yang dibaca tebal ya, yang dibaca tebal. Nah, ini ya ciri dari huruf yang dibaca tebal adalah pangkal lidahnya ini naik. Nah, kemudian untuk huruf po ini kalau kita sebut ya istilah ya dalam ilmu tajwid ya, ada sifat huruf ya. Huruf po ini mempunyai sifat istialah ya. Istialah ini pangkal lidah naik ya, atau suaranya naik, sehingga suara yang dihasilkan atau huruf yang dihasilkan ini menjadi tebal ya. Nah, jadi untuk huruf-huruf yang mempunyai sifat istialah ini ada 7 ya, sebenarnya ada 7. Yang sudah kita pelajari itu ada huruf qaf, huruf kha, huruf ghain, kemudian ada huruf bod ya kemarin ya, huruf bod, kemudian yang sekarang adalah huruf po. Nah, dari 5 huruf yang sudah kita pelajari masih ada 2 lagi ya harusnya ya, karena ada huruf istialah itu ada 7 ya, ada 7 huruf. Nah, dari ke-7 huruf ya, atau yang 5 sudah kita pelajari sekarang ini, yang mempunyai sifat istialah ya, huruf po dan huruf bo ini juga selain punya sifat istialah, ini ada lagi sifat yang membuat kedua huruf ini menjadi huruf yang lebih tebal lagi. Jadi kalau huruf qaf, ghain dan kha ini hanya punya sifat istialah saja ya, jadi dia hurufnya tebal ya, tebal aja. Sedangkan untuk huruf to dan huruf bo ini lebih tebal dibanding ke 3 huruf tadi, dari huruf qaf, gha dan kha ya. Jadi huruf to, huruf bo ini lebih tebal hurufnya. Nah, jadi ada satu sifat ya, selain punya sifat istialah ya, istialah nih, ada lagi satu sifatnya dinamakan dengan sifat itbaq ya, sifat itbaq. Nah, ini satu sifat lagi ya untuk huruf to, 4 huruf ya, dari huruf istialah, huruf-huruf yang istialah. Jadi ada 4 huruf to, huruf bo ya, ada nanti 2 huruf insya Allah kita pelajari. Nah, kedua huruf ini juga selain punya sifat istialah, ini punya sifat itbaq ya, punya sifat itbaq. Jadi suara ya, ketika pengucapan huruf-huruf ini selain dia tebal, itu suara kita juga terkumpul ya, terkumpul di dalam mulut ya. Maka ketika mengucapkan huruf ini suara itu jauh lebih bulat ya, lebih bulat, sehingga menjadi huruf yang lebih tebal dibandingkan huruf-huruf istialah yang lain yang tidak punya sifat itbaq ya, seperti huruf qa ya, seperti huruf qa yaitu berbeda ya, qa ya, tidak terlalu tebal. Sedangkan to ini selain pangkal lidahnya naik ya, permukaan lidah juga naik. Jadi ketika apa sendiri ini misalnya lidah ya, jadi ketika istialah pangkal lidah kita naik, ini ya pangkal lidah, nah ini naik, ini pangkal lidah, ini naik. Nah, ini kan yang punya sifat istialah. Nah, sedangkan sifat itbaq tadi ini juga naik ya, permukaan lidah naik semua. Ya, permukaan lidah naik. Jadi selain pangkal lidahnya naik, permukaan lidah juga naik. Dan ini turun ya, tengah lidahnya turun. Nah, ini yang menyebabkan suara kita itu terkumpul ya di dalam mulut karena permukaan lidah kita semuanya naik ya. Po ya, seperti itu. Bo, to ya.
Jadi suaranya lebih bulat ya, suaranya lebih bulat. Nah, yang membedakan dengan huruf-huruf yang punya sifat isti'la saja, ketika kasrah ya, huruf-huruf yang punya sifat isti'la ini ketika kasrah dia kembali ya, kembali tipis. Qi, gitu ya. Jadi bukan qi. Nah, ini tebal ya, tebal kalau seperti itu. Jadi biasa qi ya, rahang turun. Nah, sedangkan untuk huruf-huruf yang punya sifat itbaq juga ya, punya sifat dan juga itbaq. Ketika kasrah ya, ketika kasrah tetap tebal ya, tetap tebal. Seperti huruf to ini ya, to, poi, tu. Nah, jadi ketika kasrah itu bunyinya seperti twi gitu ya, seperti twi. Nah, tapi kita jangan ketika praktek bacanya tui gitu. Nah, ini jelas keliru ya, karena kalau tui kita bilangnya itu di bibir. Nah, sedangkan tui ini yang dimaksud karena tebal ya, karena pangkal lidah, permukaan lidah kita itu naik ya. Tui ya, seperti itu. To, ti, tu. To, ti, tu. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk ketebalan ya, ketebalan. Nah, ini manfaat ya, manfaat dari sifatul huruf ya, manfaat sifat huruf. Ini untuk membedakan bunyi ya, bunyi dari huruf-huruf yang mempunyai makhraj yang sama seperti ini ya. Jadi itu fungsinya salah satu ya, salah satu fungsinya. Nah, kemudian selain dari sifat huruf yang tadi yang Ana sebutkan ya, punya sifat isti'la dan juga itbaq. Nah, ini kita pelajari sejak kemarin itu dari aliran nafas dan juga aliran suara ya. Untuk huruf to ini aliran suara dan aliran nafasnya ini tertahan ya, dua-duanya tertahan. Kenapa Anda bilang dua-duanya tertahan? Karena kita sudah ketahui ya, sudah masyhur, kita ketahui bersama bahwa huruf to ini masuk ke dalam huruf-huruf yang dibaca qalqalah ya ketika disukun ya. Nah, kalau huruf itu punya sifat qalqalah, otomatis ya sudah bisa dipastikan bahwasannya dari aliran suara dan aliran udara dari huruf tersebut itu dia tertahan. Ya, Mak, seperti huruf jim kemarin, huruf jim dia qalqalah ya. Itu tidak punya aliran suara, tidak ada juga aliran nafas. Ya bisa Antuna buktikan ya dengan meletakkan tangan di depan mulut ya ketika menyebutkan huruf yang tidak punya aliran nafas, ini tidak ada nafas yang ngalir ya. Ji, ja, ji, ju. Jadi kalau masih ada nafas ya biasanya cak, ja gitu ya, masih ada berarti ya aliran nafasnya. Nah, itu berarti masih keliru ya. Sama juga huruf to juga sama seperti itu ya. Jadi tidak ada aliran nafasnya. Jadi kalau masih ada aliran nafas biasanya terdengar itu seperti huruf ta yang diganti vokalnya jadi o, to gitu ya. Nah, ini keliru ya. Jadi tidak ada aliran nafas ya. Nah, maka huruf to ini termasuk huruf yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada aliran nafasnya. To ya, tidak ada aliran nafas. Kemudian aliran suaranya juga sama ya, tertahan. Sulit ya kalau kita mau alirkan juga suaranya itu sulit. Sulit ya, atau to susah ya. Maka dia untuk aliran suara dan juga aliran nafasnya untuk huruf to ini tertahan. Maka dari kedua sifat ini tadi ya, tertahan suara dan tertahan nafasnya juga, aliran nafasnya, maka menghasilkan sifat qalqalah. Jadi yang itu yang harus Antuna ingat terus ya, sampai nanti masuk di pembahasan sifatul huruf, Antuna sudah mengetahui bahwasanya huruf-huruf yang punya sifat qalqalah ini pasti tidak punya aliran suara dan tidak punya aliran nafas ya. Seperti itu. Nah, coba praktek nanti ya Ukhti Ana. Nah, ini prakteknya buat Ukhti Ana aja nanti ya. Di huruf to ya, seperti biasa pakai pola ya. To, ti, tu. Ana ulangi, jangan lupakan bahwasanya
pangkal lidah dan permukaan lidah itu naik ya ketika pengucapan hurufnya. To, ri, tu, ato, ito, uto. Diingat ya, untuk qalqalah itu harus alami ya. Jadi jangan dipanjang-panjangkan, jangan dijeda, jangan dibuat-buat, kemudian jangan sampai terpengaruh dengan harokat yang 3 ya. Jadi bukan ato, ini ke fathah atau iti. Nah, ini salah juga ya karena condong ke harokat kasroh atau utu. Nah, biasanya kan ada yang seperti itu ya, dia terpengaruh dengan harokat. Jadi bunyi untuk qalqalah ini lebih ke ya, Hanya saja karena huruf to ini termasuk huruf yang punya sifat isti'la dan juga itbaq, maka dia terdengar lebih tebal ya, sehingga kadang di telinga itu terdengar seperti fathah. Tapi beda kalau kita bacanya fathah ya. Alto. Nah, ini jelas fathah ya. Jadi dia ya bunyinya ya. Alto. Nah, seperti itu. Kemudian dia ditebalkan karena punya sifat isti'la dan juga itbaq. Kemudian kita lanjut. To, ti, tu, ato, ilti, utu, to, titi, tutu. Ya, seperti itu. Kemudian coba dipraktek ya Ukhti Ana nanti di Quran surah Al-Humazah ya, Al-Humazah ayat 5 dan ayat 7 ya. Nanti buka ya, dibuka di mushafnya, nanti setorkan ke Ana ayat 5 dan ayat 7 untuk pengaplikasian huruf to ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk di huruf zai. Nah, jadi ya, makhraj berikutnya itu ada di ujung lidah ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya. Nah, ini makhraj huruf berikutnya, ujung lidah bertemu dengan bertemu dengan gigi seri bawah. Jadi ujung lidah kita ini nempel di gigi seri bagian bawah. Kemudian suara keluar melalui celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, jadi ketika suara kita keluar itu melewati celah-celah ya, celah-celah di antara gigi seri bawah dan gigi seri atas. Jadi ketika antuna ditanyakan di mana letak makhraj ya, huruf zai misalnya, kalau antuna mengatakan di ujung lidah nempel di ujung gigi seri bawah. Nah, ini masih kurang tepat ya kalau cuma antuna jawabnya seperti itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai makhraj ya, kita berbicara mengenai di mana letak dari suara kita itu keluar ya. Jadi ya. Jadi lebih tepat ya ketika antuna mengatakan bahwasanya ketika lidah kita menempel di gigi seri bawah ya, suara kita itu sayang. Ya, suara kita itu keluar melalui celah-celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. Karena ada sebagian ya ulama yang menyatakan ya bahwa makhraj ya di mana letak ujung lidah kita menempel ya. Ketika pengucapan ya makhraj dari huruf sin, zai dan shad ini ya, itu tidak penting ya, tidak penting di mana lidah kita, mau dia di gigi seri bawah, mau dia di gigi seri atas. Yang penting itu adalah di mana suara kita itu keluar ya. Jadi ada ulama yang berpendapat seperti itu. Namun menurut Syekh Imam Jazari ya menyatakan bahwa makhrajnya ada di ujung lidah ya, di ujung lidah nempel di gigi seri bawah ya, seperti itu. Dan tetap ya suara itu keluar melalui celah-celah yang sempit ya di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah.
ya. Jadi ya seperti itu ya. Nah, itu tadi mengenai huruf makhraj ya, makhraj yang berikutnya. Dan huruf-huruf yang keluar dari makhraj tersebut ada 3 ya, ada huruf zai, ada huruf sin, dan huruf sod ya. Nah, jadi ada 3 huruf. Dan sama juga ya, untuk ketiga huruf ini dibagi menjadi 2. Ini Ana rasa Antuna sudah paham ya kenapa dia dibagi menjadi 2. Masih udah paham kan ya? Kenapa dibagi 2? Ukti Yelisma? Paham? Pangkal lidahnya naik sama tidak? Naam, ahsanti. Jadi huruf sod ini pangkal lidah naik, sedangkan dal dan ta itu pangkal lidahnya tidak naik. Kenapa? Karena huruf sod ini masuk ke dalam huruf-huruf tebal ya, atau isti'la tadi. Ya, sedangkan huruf zai dan sin ini termasuk huruf yang tipis ya. Nah, kemudian kita masuk di huruf zai ya, huruf zai itu ya. Kita bahas di sifatnya juga ya. Jadi sama ya, makhrajnya ada di situ tadi ya. Ini bisa dilihat di gambar ya, bahwa ujung lidah kita itu nempel di gigi seri bagian bawah ya, di gigi seri bagian bawah. Dan yang terpenting adalah di mana letak suara itu keluar ya, di mana letak suaranya keluar. Jadi letak suara keluar ketika pengucapan huruf ya atau makhraj ini ada di sini, di celah-celah ini ya, antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Makanya huruf yang dihasilkan ketika pengucapan huruf yang keluar dari makhraj ini dia lebih tajam ya, dia tajam. Jadi seperti huruf zai ini ya, huruf zai ini seperti menyerupai bunyi suara lebah ya, suara lebah gitu ya, zai, zai. Jadi tajam ya keluar. Kenapa? Karena lewat celah-celah yang sempit ya. Nah, seperti itu. Za, zi, zu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari segi sifatul huruf ya, dari sifat huruf yang melekat kepada huruf zai ini, kalau kita lihat dari aliran udara atau aliran nafas, maka huruf zai ini tidak punya aliran nafas ya. Nah, dia tidak punya aliran nafas. Coba saya Antuna buktikan ya dengan meletakkan tangan depan mulut, ini tidak ada aliran nafas. Za, gitu ya. Dia tertahan, tertahan. Za, za. Kalaupun ada hembusan ya biasa. Ya, bukan nafas yang ngalir ya. Nah, kemudian dari aliran suara ya, aliran suara untuk huruf zai ini ada aliran suaranya. Ini bisa kita dengar ya. Nah, ini kan aliran suara ya. Za. Nah, ada seperti itu ya. Ada aliran suaranya. Za, zi, zu. Nah, jadi yang Antuna ingat, aliran udaranya atau aliran nafasnya tertahan, sedangkan aliran suaranya mengalir ya untuk huruf zai. Nah, coba dipraktek ya, Ukti Ana. Nanti dicatat yang Ukti Ana ya, ganti Quran ya, Quran surah berapa itu dicatat. Nah, kita praktek pakai pola ya. Za, zi, zu. Az, iz, uz, za, zi, zu. Jadi ada suaranya dulu ya. Ada aliran suaranya dulu ketika pengucapan hurufnya. Jadi bukan cuma langsung za, zi, zu seperti itu ya, tanpa ada aliran suara. Jadi ada aliran suara za, za ya, tajam. Kemudian pola kedua udah ya tadi ya. Az, jadi ngalir ya, ngalir aliran suaranya. Az, iz, uz, ya seperti itu. Kemudian za,
zi, zu, azza. Nah, ini ya, ketika ditasdid karena punya aliran suara tadi, maka tidak terputus ya, suaranya tidak terputus. Azza, izzi, uzzu, zazzaza, zizizi, zuzuzu, ya, seperti itu. Nah, kemudian coba nanti dipraktekkan di ini ya, Ukhti Ana di surah Az-Zalzalah ya, di Az-Zalzalah ayat ke-1 aja ya, jadi ayat 1 ya. Nah, ya di situ. Nah, kita lanjut untuk semuanya. Jadi nanti setelah ini kita bahas huruf sin juga di praktek ya Ukhti Ana ya. Nanti kirim ke grup ya Ukhti Ana, kemudian minta juga ke teman-temannya yang lain untuk mengirimkan ke grup nanti ya. Untuk praktek huruf po tadi ya, kemudian zai. Nah, sekarang sin. Kita masuk ke huruf sin ya. Jadi huruf sin ini sama ya, makhrajnya sama. Di ujung lidah nempel di gigi seri bawah, kemudian suara keluar melalui celah-celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, kemudian dari aliran nafas ya. Aliran nafas untuk huruf sin ini, ya ini sudah jelas ya. Antuna letakkan tangan di depan mulut, ini kerasa ada nafas yang ngalir ya. Sa, gitu ya. Sa, si, su, ya seperti itu. Nah ini untuk huruf sin ini dia menyerupai dengan suara desis ular, ya desis ular, ya, gitu ya. Nah seperti itu. Sa, si, su, ya. Jadi tajam, ya. Suara yang keluar itu tajam. Kenapa? Karena keluar lewat celah-celah yang sempit, ya. Kemudian dari aliran suara, ya. Untuk aliran suara, kalau Ana sebut seperti ini, sa, sa. Kira-kira suaranya ngalir atau tertahan, teman-teman? Ngalir. Nah, jadi udah terdengar ya. Terdengar ketika kita mengucapkan hurufnya itu kita bisa menebak bahwasanya huruf sin ini punya aliran suara. Jadi ada aliran suaranya ya, mengalir. Aliran suaranya mengalir. Jadi huruf sin tadi ngalir aliran nafasnya, mengalir juga aliran suaranya ya. Nah, kemudian coba kita praktek ya, kita praktekkan. Sa, ti, su. Jadi ngalir dulu ya. Suaranya ngalir dulu, nafasnya juga ngalir dulu. Sa ya tajam. Sa, si, su. Jadi bukan cuma sa, si, su. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi dialirkan dulu. Kemudian pola kedua, as, is, us, sa, si, su, asa. Nah ini dialirkan ya. Kemudian tidak terputus suaranya ketika ditasdid ya. Asa, isi, usu, sasa, sisi, susu, ya seperti itu. Kemudian coba dipraktekkan di surah An-Nas ya, An-Nas ayat 1 sampai terakhir ya. Karena di situ ada sin banyak ya. Coba kita praktekkan di situ. Nah, mungkin silakan dari Ukhti Lismayanti terlebih dahulu. Tafadholi. Iya, Ustazah. Sa, si, su. As, is, us. Sa, si, su. As. Afan, Ukhti Risma. Coba diulang yang pola kedua. Oh iya, Ustazah. As, is, us. Naam. Sa, si, su. Asa, is,
usu, sasa, sisi, susu. Heeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Coba diulang. Diperjelas lagi aliran suara dengan aliran nafasnya ya. Yang Sebentar. Alladzi yuwaswi tajam ya. Suaranya tajam. Jangan didekatkan ke gigi ya. Punggung lidahnya jangan sampai dekat gigi ya. Sehingga dia menghalangi aliran nafas dan aliran suara anti ketika keluar ya. Jadi tadi terdengar itu seperti su kayak gitu ya. Kayak terlalu dekat ke gigi. Jadi agak jauh ya. Sa gitu ya. Gitu. Jadi sama seperti di bahasa Indonesia ya, huruf S gitu ya, sama. Sa, si, su, tajam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada aliran suaranya. Rinnas. Gitu ya. ya, yang kelima ya Ustazah. Nah, Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. coba ulang. Yuwaswisu fi sudu. Coba. Yuwaswisu fi Hati-hati. Hati-hati ada tawalud ya. Jangan yuwas. Jadi ngalir ya, nggak boleh ada pantulan. Yuwaswi. Langsung masuk di huruf waw. Diulangin dari allazi ya Ustazah. Nah, Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, ahsanti barakallahu fiik ukhti. Bisa. Lanjut ukhti Desi, silakan. Nah, Ustazah. Sa, si, su. As, is, us. Sa, si, su. Nah, Asa, isi, usu. Sasa, sisi, susu. Lanjut Ustazah. lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khair Ustazah. Naam, itu tadi huruf sin ya. Masih bisa lanjut di huruf sod atau udah dulu? Kebanyakan. Boleh ya? Lanjut? Apa? Ustazah, nanti yang lain ketinggalan nggak Ustazah? Naam. Kalau gitu gini, Hmm. kita pakai waktu sisanya ini untuk coba baca ke surah surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Coba 1 sampai 5 dulu jadi gantian ya. Jadi gantian. 1 sampai 5. Jadi satu-satu ayat ya, bacanya satu-satu ayat dari Isti'adzah, Basmalah, kemudian Alif Lam Mim sampai di ayat kelima. Jadi gantian. Ukhti Lisma, Isti'adzah, kemudian ini ya, gantian. Seperti itu ya. Selang-seling. Nah, silakan. Dari Ukhti Lisma terlebih dahulu. Ini coba ya, dipraktekkan huruf yang sudah kita pelajari. Dari gantian dari Ana nanti yang nomor apa ayat 1 sampai 2 Alif Lam Mim kan 1, yang lanjutnya kan 2, nanti yang lanjutnya ini Uti Hidayati. Oh, iya. Setelah itu Desi lagi ulang lagi dari Isti'adzah, kemudian ayat 1, 2 gitu, gantian-gantian gitu ya. Setelah itu Ukhti Lisma ayat 3, gantian lagi di Ukhti Desi gitu. Biar ini nggak bosan nunggu ya. Jadi gantian. Iya Ustazah. Dimulai sekarang ya Ustazah? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba disempurnakan syaitoni. Jadi jangan syai. Nah, jangan seperti itu ya. Ini kayak miring gitu ya. Dengarnya seperti miring. Jadi syaitoni. Jadi i ya. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sinnya, alirkan. Tadi kita belajar sin ya. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Suaranya hilang. Afwan, Ukhti Lisma, tadi suaranya hilang. Oh, dengungnya hilang kali ya Ustazah? Di mim itu hilang tadi. Jadi ketika didengung ini tidak usah dinabar ya, karena huruf mim ketika bertasydid itu tidak dinabar tapi digunah saja ya. Alif lam mim. Ya. Coba diulang lagi. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Lanya panjang. Zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi gitu ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin.
hudal lil muttaqin. Nah, gantian ke Ukti Desi. Silahkan. Nah, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil Nah, ghaib. tidak sih. Dari ayat 1-2 juga ya. 1-2 juga. Awas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Ukti Lisma ayat 3. Setelah itu gantian Ukti Desi lagi gitu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba diulang ayat lafaz pertama. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil Nah, ghaibi. jadi afwan, Hamzah ya ketika di sukun ini tertahan ya. A gitu kemarin kan ya. Ya. Nah, yuk. Nah, seperti itu ya. Alladzina yuk langsung. Jangan yuk. Nah, kalau seperti ini dia seperti ada aliran suaranya ya. Jadi seperti ada aliran suara. Jadi yuk langsung. Yuk. Yuk gitu ya Ustaz. Yuk. Jadi langsung tertutup. Pita suara langsung tertutup ya. Yuk minuna. Nah, seperti itu. Nah, coba diulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rozak naik ya. Apa namanya? Pangkal lidahnya naik. Rozaqnahum gitu ya. Coba ulang di rozaqnahum. Razaqnahum yunfiqun. Nah, rozaqnahum, hum ini jangan dipanjangkan ya. Ketemu dengan huruf ya, mim mati ya. Ketemu dengan huruf ya ini tidak panjang. Jadi pendek, biasanya pendek ya tidak digunah. Rozaqnahum yunfiqun. Jadi jangan dipanjangkan mimnya. Ya, coba lagi. Dari rozak itu ya Ustazah. Boleh, dari situ aja. Razaqnahum yunfiqun. Nah, ya jadi diingat. Ya, ketika huruf mim mati itu ketemu dengan, jadi yang boleh didengung itu hanya ada 2 ya. Mim sukun ini kita belum sampai di situ, tapi enggak apa-apa ya. Yang Antuna harus tahu, mim sukun itu ketemu dengan huruf apa saja itu dia dibacanya tidak digunah. Kecuali ketemu huruf ba dengan huruf mim itu baru dipanjangkan gunahnya. Ya. Nah, mim marqadina. Nah, ini ini dipanjangkan. Selain dari huruf mim dan huruf ba ya setelah huruf mim sukun, selain dari itu dia dibacanya izhar ya, jelas, tidak dipanjangkan ya. Nah, lanjut Ukti Devi. Nah, saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Kapan? Ulang lagi Ukti Desi. Yuk Maaf, ya. minuna, jadi jangan yuk. Tadi ada aliran suara ya. Yuk. Oh ya, nah. Nah, ini ada aliran suaranya. Yuk. Jadi langsung tertutup, pita suaranya langsung ditutup. Yuk. Yuk. Gitu langsung. Yuk. Nah. Maaf saja.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Kemudian lamnya hati-hati. Bil. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Langsung Itu saja. tawalud. Ada tawaludnya. Sedangkan huruf lam ini ngalir ya. Kemarin kita sudah belajar lam, ngalir ya. Al al gitu ya. Alladzina yu'minuna ya. Maaf. Coba. Alladzina yu'minuna Yuk langsung. Mesti ada alirannya. Yuk. Yuk. Nah, nanti gitu ya. Yuk. Yuk. Nah, yuk. Nah, jadi seperti itu. Yuk, langsung. Yuk. Yuk. Mm-mm. Maaf ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rozak ini qafnya jangan rozak. Nahum. Ini dijeda berarti ya. Jadi Ya, ngalir Ustazah, aja Al-Qurannya. langsung. Rozak nahum langsung ya. Nah, Rozak. Coba dengar Ustazah, anak kol-kola ini memang suka salah saja. nah, Rozaq. Nah, Rozaq. jangan rozako. Ini rozako masih ke huruf fathah ya. Masih ke fathah. Jadi ke dia gitu ya. Rozak. Enggak sih. Nanti masih rozako gitu ya. Jadi Rozak. masih condong. Masih condong. Rozak. Enggak Ke usah. bunyinya ya, lebih ke Rozak. vokalnya itu ke ya, hanya saja karena qaf ini termasuk huruf yang tebal ya. Maka dia kedengarannya lebih tebal gitu. Jadi seperti fathah tapi jangan difathahkan. Rozako. Rozak. Kayak gitu enggak saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi seperti itu. Diingat ya, jadi jangan difathahkan ya ketika disukun. Nah, afwan. Apa nih cuman tiga ayat apa Nana ini anak-anak lagi demam jadi anak ngurusin dulu ya. Akhwat. Apa saja? Kita lanjut ya di pertemuan akan datang sesuai jadwal ya insya Allah. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Enggak, Ustazah. Jazakallahu khairan, Ustazah. Semoga pulang cepat sehat semua ya, Ustazah. Amin. Jazakallah khair. Jazakumullah. Doanya teman-teman ya. Kita cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Ana memohon maaf ya apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dari Ana ya ketika menyampaikan materi ini ya, karena keterbatasan ilmu Ana. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri Ana pribadi dan tentunya dari syaitan. Kita tutup majelis kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah, barakallahu fiik. Amin wa iyyak. Barakallahu fikum jami'an.